tapi bagaimana Tuhan tetap mengasihi kamu, Tuhan tetap menjamin hari esok pada saya. Kayak saya ingat momen-momen itu, kayak saya rasa tidak bisa bangkit, tidak tahu hari esok akan bagaimana, tapi satu hal yang pasti, Tuhan baik dan Tuhan selalu menyertai kamu, Ilta. Salam, salam hangat untuk para pendengar setia podcast Konsena Konser CP Natal 2025 dengan tema besar tahun ini, Song of Peace, Lies of Hope. Bersama saya Grilly dan saya akan menemani kalian di dalam ruang yang penuh kehangatan, pengharapan, dan cerita dari orang-orang yang telah menemukan terang kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Saya tidak sendiri tentunya di sini. Saya bersama dengan tamu istimewa kita pada hari ini. Beliau adalah seorang guru, seorang pengajar, dan juga seorang penyintas kekerasan yang kini telah menjadi terang bagi banyak orang. Untuk itu, salam Kak Ilta, apa kabar? Salam Grill, kabarnya puji Tuhan baik. Terima kasih Kak Ilta sudah mau memberikan waktu ya, meluangkan waktu untuk hadir di podcast Konsena 2025 ini. Nah Kak Ilta ini adalah seorang guru ya. Nah mungkin selain profesinya Kak Ilta sebagai seorang guru, apa sih kesibukannya Kak Ilta kira-kira ini? Oke, jadi saya kan guru di salah satu sekolah swasta di Kota Kupang. Selain menjadi seorang guru, saya juga aktif berkomunitas. Salah satunya itu di komunitas Tenggara. Tenggara itu punya kepanjangan Tempat Gabungan Gerakan Remaja. Kita sudah ada sejak tahun 2016 dan sekarang tuh memang fokus sejak awal didirikan komunitas itu fokusnya untuk mengedukasi anak dan remaja soal kesehatan reproduksi. Gitu. Kita memang ada di Kota Kupang tapi juga sudah sering mengedukasi ke Pulau Timur, juga ke Alor, Sumba, Rote dan lain-lain. Gitu. Banyak banget aktivitasnya ya Ibu. Nah Ibu, dari semua kesibukan itu, apa sih hal yang paling mendorong Ibu untuk mau terlibat dalam aktivitas di luar profesi Ibu menjadi seorang guru? Oke, ini sebenarnya berangkat dari karena saya aslinya orang Soe. Karena ini ngebahas soal penyintas, memang saya adalah penyintas kekerasan seksual. Saya lupa itu waktu kejadiannya kelas 2 atau kelas 3 SMA atau kelas 1, pokoknya sekitar 7 tahunan lalu. Waktu mengalami peristiwa itu kan tidak punya cukup ruangan yang aman untuk akhirnya berbagi, tidak punya sosok yang untuk bisa bercerita dengan aman kan waktu itu. Ya, walaupun ada orang tua waktu itu. Terus kayak bertahun-tahun hidup dalam pertanyaan, terus menyalahkan diri karena memang tidak punya ruang aman untuk teredukasi ya. Kalau kita sebenarnya korban, terus akhirnya mulai belajar cari sendiri di handphone gitu soal saya ini ternyata jadi korban ya gitu. Terus setelah ke Kupang saya kuliahnya ambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi waktu ke Kupang mulailah berkomunitas. Awalnya gabung ke PKBI, isunya soal Kespro, dan juga sekarang di Tenggara karena memang sesuai dengan keresahan diri sendiri, kayak saya butuh ruang yang aman untuk seorang penyintas gitu. Karena kalau di komunitas saya Tenggara itu juga beberapa dari kita itu juga penyintas kekerasan yang sebenarnya juga mencari ruang yang aman gitu. Ketika kita mengalami kekerasan itu, kita tuh tidak punya ruang untuk bercerita. Jadi ketika kita mendapatkan ruang yang itu, kita menjadi rasa lebih nyaman gitu dengan keadaan kita gitu. Ya Kak Ilta, jadi dari semua peristiwa yang sudah Kak Ilta lalui memang tidak mudah ya. Setiap orang pasti memiliki titik terendah dalam hidupnya. Nah Kak Ilta ini kan gabung banyak komunitas nih kan. Nah apa sih dampak yang paling besar setelah Kak Ilta mengikuti komunitas-komunitas tersebut? Mungkin ada dampak secara pribadi, emosional, atau dampak lain yang Kak Ilta rasakan? Iya, kalau dampaknya sih akhirnya karena itu kejadian waktu saya SMA. Dampak yang terbesar akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pendidikan guru sekolah dasar karena kayak sebagai bentuk kemarahan juga, karena saya merasa bahwa kok dulu waktu dari SD sampai sudah SMA tidak ada tuh guru yang mengajarkan bahwa bagian tubuh kamu ini tuh tidak boleh dipegang sebenarnya. Ada batasan-batasan dalam diri kamu yang tidak diajarkan. Kayak kalau orang tua cuma ngomong anak perempuan jangan suka main sama laki-laki nanti hamil, kayak sudah selesai di situ, tapi tidak menjelaskan serinci bagian tubuh kamu itu sebenarnya perlu persetujuan jika ada yang ingin memeluk, memegang, konsen gitu ya, perlu ada konsen. Terus juga waktu mengingat lagi karena ditumbuh di keluarga yang mengajarkan untuk selalu taat kepada orang tua, selalu mendengarkan kepada orang tua, dan
mirisnya kejadian ini tuh menimpa saya oleh orang terdekat. Jadi bentuk kemarahan saya memilih untuk mengambil guru pendidikan sekolah dasar. Saya bertekad kayak kalau beta jadi guru, beta mau kasih tahu pada anak-anak bahwa luput tubuh berharga, jangan sembarang disentuh. Puji Tuhannya sekarang benar jadi guru dan nilai-nilai itu masih terus beta teruskan ke anak-anak gitu, terus ajarkan ke mereka sesuai dengan bentuk kemarahan dulunya. Jadi beta ajar ke anak-anak bahwa siapapun kalian perlu ada persetujuan jika ada orang ingin menyentuh kalian. Kayak sering kalau beta kan ngajar anak kelas 1, terus kayak tiba-tiba mereka ada yang buang air di celana, harus beta tetap izin juga, ibu izin ya untuk membuka celana kamu, yang biar mereka tahu bahwa kalau ada orang asing, ada orang luar yang ingin menyentuh tubuh saya perlu izin karena ini tubuh tuh milik saya, gitu. Itu perubahan keputusan terbesar juga sih yang beta ambil ketika dari menjadi korban kekerasan seperti itu. Jadi dari peristiwa itu Kak Ilta memilih untuk menjadi seorang guru. Iya, benar untuk sekali. mengajarkan anak-anak didik ini bagian-bagian mana saja nih yang tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu ya. Nah, Kak Ilta, biasanya di titik terendah itu pasti Tuhan mengirimkan seseorang untuk menemani kita dalam hal yang terburuk itu. Nah, dari Kak Ilta sendiri, siapa sosok yang menjadi diri tersebut? Oke, sosok yang menemani saat titik itu ya. Kalau mengingat momen saat itu, saya tuh kayak mungkin ini ya menjadi seorang korban kekerasan banyak karena saking banyaknya memori buruk menurut saya yang menimpa saya. Jadi kayak ingatan-ingatan waktu itu tuh terpotong cukup banyak karena melewati hari-hari yang menurut saya cukup berat ya. Tapi saya ingat sekali pada waktu hari di mana itu terjadi, ada sosok orang tua sih yang selalu menemani. Ada mama, waktu itu kayak mama sangat shock karena saya bersaudara semuanya perempuan berempat. Kayak mama tuh yang selalu ngajarin kalau anak perempuan harus hati-hati karena mama tuh punya kekhawatiran gitu kalau anak perempuannya kenapa-kenapa gitu ya. Jadi ketika mama itu terjadi, mama tuh langsung peluk, nangis kayak aduh ini anak perempuan saya, kayak hal yang paling ditakutkan terjadi gitu. Jadi mama langsung peluk, itu saya ingat sekali di momen di kamar mama itu bapak saya tuh juga di luar sampai kayak bingung, bingung banget. Karena mungkin ya orang tua kita tidak tahu ya gimana, mereka tidak diajarkan juga dan lingkungan saya keluarga dekat ya tidak diajarkan bagaimana harus merespon jika kejadian ini terjadi gitu. Karena kita selalu diajarkan bagaimana untuk mencegahnya saja, tapi tidak diajarkan bagaimana ketika berhadapan langsung sama situasi itu. Jadi ketika itu ada mama, puji Tuhannya yang kayak langsung peluk, berdoa, kasih penguatan ke diri sendiri. Terus ada kakak saya ingat dia lagi di luar sekarang. Dia kasih penguatan bahwa kayak kan langsung merasa najis ya sama diri sendiri. Kayak ya selama ini yang orang omong ya kalau jadi korban pelecehan gimana, tiba-tiba ini menimpa saya merasa kayak wow najis sekali nih diri ini, kayak mau pegang diri ini saja kayak tidak pantas. Ini kan trigger warning ya jika teman-teman ada yang mendengar ini kayak perlu di trigger gitu. Pernyataan-pernyataan ini cukup kalau misalnya ada korban juga ya yang mendengarkan. Jadi ada kakak saya sih yang selalu menemani. Terus bertahun-tahun setelah kejadian itu saya cukup menutup diri dan tidak berani bercerita ke siapapun. Saya ingat itu momennya masih SMA, sampai akhirnya mulai kuliah ke Kota Kupang, gabung komunitas. Baru saya akhirnya bercerita ke sedikit-sedikit beberapa orang. Terus setahun terakhir ini berani sekali untuk cerita kalau misalkan lagi sharing-sharing sama orang-orang muda. Terus sharing-sharing juga sama teman-teman yang juga mungkin seorang penyintas dulunya. Jadi mulai berani untuk bercerita sih. Karena menurut saya proses bisa dibilang ketika kamu berdamai dengan keadaan, ketika saya berani untuk bercerita momen itu. Terus juga ada partner saya. Dia laki-laki pertama yang saya akhirnya berani bercerita bahwa saya adalah korban kekerasan, dan dia cukup shock. Tapi saya puji Tuhan dia cukup mengerti bahwa ketika mendengarkan cerita dari korban bagaimana dia harus merespon. Jadi dia cukup puji Tuhannya dikirim orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengerti bagaimana harus memposisikan diri ketika berhadapan dengan seorang korban kekerasan seksual gitu. Emang ya kasih sayangnya seorang orang tua tuh tidak berbeda lagi dari yang lain, Kak. Nah, tadi Kakak cerita bahwa mama selalu ada di saat hari H, Kak
peristiwa itu ya, terjadi Iya. peristiwa itu. Nah, mungkin ada pesan mama yang masih kakak ingat sampai sekarang? Oh, kayaknya kalau kalimat spesifiknya saya kurang ingat ya. Tapi kayak mama tuh selalu bilang memaafkan, berdoa bagi mereka yang menyakiti kamu. Seperti itu ya, kayak nilai-nilai ini ya diwariskan puji Tuhan dari orang tua yang punya kedekatan intim dengan Tuhan Yesus. Mereka selalu ajarkan untuk ampuni mereka karena pembalasan adalah milik Tuhan. Oh, luar biasa sekali, Kak. Nah, Kak, sebagai seorang Kristiani nih, Kak, pasti kita meneladani Tuhan Yesus sebagai role modelnya kita. Tapi di kehidupan kita sehari-hari, pasti kita juga memiliki seorang inspirasi, seorang motivator kita. Nah, kalau bagi Kak sendiri, siapa yang menjadi sosok itu? Ini motivator, role model gitu ya. Apakah role model yang saat itu terjadi, peristiwa itu terjadi atau gimana nih? Ya mungkin dari peristiwa itu terjadi dulu aja, Kak. Oke, role model. Ini kayak kalau untuk role model kayaknya kalau sosok yang menginspirasi saya sesuai dengan peristiwa yang saya alami, kayaknya spesifik orangnya juga tidak ada. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang menjadi korban, mereka punya proses berdamainya dengan cara masing-masing. Bisa jadi saya melihat sosok penyintas yang sudah mengalami peristiwa mungkin 10 tahun dan akhirnya dia berani speak up, dia menjadi kuat. Saya tidak mau akhirnya saya memaksakan diri saya untuk ada di posisi seperti itu, karena proses untuk berdamai dan untuk bisa bercerita saja ini mungkin bisa lebih dari 5 tahun untuk akhirnya saya berani untuk bercerita ya. Saya tidak mau memaksakan diri saya ketika proses untuk saya berdamai saja tuh sudah habis-habisan gitu. Tapi kalau memaksakan diri saya untuk menjadi seperti orang lain lagi, pasti ya prosesnya juga saya tidak mau keras kepada diri sendiri. Jadi mungkin role modelnya diri sendiri, bersyukur karena diri sendiri masih kuat, masih bertahan sampai sekarang. Itu sudah pencapaian yang luar biasa sih. Dan juga berani bercerita. Kali ini senang sekali dipercayakan untuk bercerita dalam bentuk podcast. Ini adalah bentuk berdamai dengan diri sendiri setelah menjadi penyintas kekerasan lah gitu. Ya Kak, dari semua peristiwa yang sudah Kakak lalui, mungkin kalau kita berbicara mengenai pengampunan, semua orang berkata bahwa Besu maafkan lu. Tapi mungkin dalam hatinya mereka tuh masih menyimpan luka yang dalam. Nah, kalau Kak Ilta sendiri, bagaimana caranya Kak Ilta untuk berdamai dengan masa itu? Kalau mau ingat soal bagaimana bisa berdamai dengan keadaan ini proses yang panjang dan berat sih, berat sekali. Karena trauma yang diberikan atau trauma yang saya rasakan itu berat sekali. Karena mengingat nilai-nilai yang ditanamkan di orang tua yang selalu bilang memaafkan. Ini cukup berat karena ya orang seperti tadi ya, orang tua saya itu tidak juga punya pengetahuan yang cukup untuk ketika merespon anaknya kalau menjadi korban itu harus bagaimana. Jadi saya terus memaksakan diri untuk memaafkan. Tapi saya lupa kalau diri saya ini penuh luka gitu. Ini yang momen yang menurut saya cukup berat karena saya mencoba untuk memaafkan pelaku, tapi sama diri sendiri itu sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Saya jadi ingat, saya mencoba untuk kayak memaafkan gitu. Terus waktu beberapa tahun lalu ketika orang ini sakit, dia datang ke Kupang. Terus itu cukup sakitnya cukup parah ya gitu. Jadi saya mencoba untuk kayaknya saya mau jenguk deh, mau lihat nih kira-kira saya sudah mengampuni atau belum. Itu proses untuk mau ke rumah sakit tuh kayak saya tunda sehari karena ternyata saat bawa motor tuh saya nangis di jalan, kayak mengingat momen ini. Oh ternyata belum benar-benar sembuh ya, walaupun saya tidak pernah membahas peristiwa ini lagi. Tapi saya mencoba untuk memaksakan untuk pergi, dan sampai sana saya lihat, saya berdoa. Ini momen yang kayak tidak disangka-sangka bahwa Tuhan bekerja di momen itu. Kayak waktu dalam perjalanan pergi tuh nangis-nangis, dada tuh cukup aduh gimana nih akan bertemu dengan orang ini lagi setelah sekian lama. Menjadi kan orang yang dekat ya, dan dimana bisa acara-acara keluarga kan bertemu kan, tapi saya cukup menghindari untuk bertemu dengan beliau gitu. Jadi pada saat itu mendoakan dia, saya suap dia makan, dan kayak
Tuhan buat saya kuat di waktu itu. Kayak kok bisa ya, kayak saya tidak nangis, saya masih bisa mendoakan dia saat itu. Kayak cara Tuhan bekerja waktu itu sangat sangat luar biasa. Jadi saya pikir saya sudah memaafkan. Setelah tahun lalu ternyata saya menyadari bahwa tidak benar-benar memaafkan karena beberapa trauma yang timbul. Saya mengalami perubahan perilaku. Jadi akhirnya saya mencoba untuk konseling sama orang yang profesional. Jadi saya menemukan bahwa tidak benar-benar pulih, tidak benar-benar berdamai, tidak benar-benar memaafkan. Kalau waktu beberapa tahun lalu saya tuh coba memaksakan bilang begini, saya memaafkan kamu, saya memaafkan kamu. Tapi saya mencoba untuk mencerna lagi kata maaf itu bagaimana sebenarnya. Saya mau ketika kata maaf itu keluar dari hati saya benar-benar maaf gitu. Kayak tidak mau sekedar formalitas maaf itu keluar, tapi sebenarnya saya mau ketika maaf itu keluar saya berdamai, tidak ada lagi marah, tidak lagi dendam, tidak lagi benci gitu. Jadi saya pun bingung sebenarnya sampai momen ini sebenarnya sudah bisa dikatakan memaafkan atau belum. Tapi saya bisa bilang kalau di posisi ini saya ya sudahlah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi ya. Karena tidak ada permintaan maaf pun dari beliau gitu. Jadi ya proses saya sembuh saya dengan diri saya dan berdoa kepada Tuhan biar kasih saya kekuatan gitu. Jadi kalau kayak untuk menggunakan kata maaf, saya takutnya saya berdosa di hadapan Tuhan karena sebenarnya saya tidak benar-benar memaafkan, tapi saya bilang ya sudah ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya seperti inilah saya, seperti ini. Luar biasa sekali Kak Ilta. Jadi pengampunan itu bukan cara kita bagaimana kita melupakan masa lalu tersebut, tapi bagaimana cara kita untuk bisa berdamai dengan masa lalu itu. Luar biasa. Nah Kak Ilta, dalam proses pemulihan, ada tidak satu lagu yang Kak Ilta selalu dengar, selalu mencerminkan keadaan Kak Ilta saat itu? Oke. Mungkin ada? Lagu rohani banyak ya yang didengarkan. Karena kayaknya pengalaman pribadi saya gitu. Ketika kamu mendengarkan, kamu memuji Tuhan, kamu bersaat teduh mendengarkan lagu rohani, itu adalah kasih kekuatan bagi diri sendiri. Kalau untuk momen-momen itu saya lupa lagu rohani yang sering saya dengar. Tapi saya suka nyanyikan lagu. Ini lagu yang tidak saya dengarkan saat saya susah saja, saya putus asa. Tapi dalam berbagai momen yang bahagia pun ketika saya menyanyikan lagu ini kayak wah Tuhan tuh baik sekali dalam kehidupan saya. Ini takut tahu kan hari esok. Saya suka lagu ini. Mungkin bisa dinyanyikan dikit liriknya. Oke, jadi takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Terus refnya, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kayak selalu mengingatkan bahwa dalam setiap kondisi hidup kamu, Tuhan Yesus baik. Kayaknya kalau mau mengingat, kayak kalau mau ngomong kebaikan Tuhan kayak mau nangis ya. Bagaimana Tuhan bekerja? Kayak sedih ya kalau memang ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah yang ngomong Tuhan saya tidak layak karena saya seorang yang berdosa. Tapi bagaimana Tuhan tetap mengasihi kamu, Tuhan tetap menjamin hari esok pada saya. Kayak saya ingat momen-momen itu kayak saya serasa tidak bisa bangkit, tidak tahu hari esok akan bagaimana. Tapi satu hal yang pasti Tuhan baik dan Tuhan selalu menyertai kamu Ilta. Kayak saya dulu sempat berpikir kayak kalau sudah begini kira-kira ada tidak yang mau terima saya. Kayak hari-hari esok saya jalani bagaimana ya, karena ini cukup berat. Itu saya hampir nangis-nangisan tuh seminggu. Takut ketemu orang, takut bahkan sampai takut sama bapak saya sendiri karena sosok laki-laki ya gitu. Tapi itu selalu ada dukungan doa dari keluarga, dari diri sendiri juga selalu ya mengakui bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap keadaan saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak merancangkan untuk setiap kita menjadi seorang korban pelecehan ya.
Tapi Tuhan nyatakan kasihnya ketika saya menjadi korban, Tuhan Yesus ada dan kasih kekuatan. Dan itu tidak saya sangka bahwa wah luar biasa ya Tuhan bekerja, bahwa saya sampai saat ini menjadi guru. Semua keputusan ini Tuhan sertai karena dari peristiwa yang saya alami itu. Luar biasa sekali Kak Elta. Memang tidak mudah ya untuk melewati masa-masa tersebut. Tapi kita percaya bahwa pasti Tuhan punya rancangan yang terbaik buat Kak Elta. Nah Kak Elta, dari semua peristiwa yang sudah terjadi di Kak Elta nih, apakah Kak Elta ada merasa perubahan yang terjadi dalam dirinya Kak Elta? Oke. Perubahan secara rohani gitu. Oke, perubahan secara rohani. Ini momen yang tadi saya katakan bahwa saya berani bilang Tuhan Yesus baik di saat seperti itu. Karena gimana ya, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan bagi diri kita, tapi kita tetap bilang itu baik. Itu kalau saya berpikir bahwa bagaimana ini secara manusia tidak bisa menerima ini. Tapi saya mulai belajar dari momen itu bahwa tetap mengatakan Tuhan Yesus baik dalam setiap situasi dan kondisi. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Dari peristiwa itu saya tetap melihat segala situasi. Misalkan bertemu kegagalan, bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai. Saya tetap bilang Tuhan Yesus baik karena saya percaya bahwa dari semuanya ini tuh Tuhan Yesus sudah rancangan sesuatu yang baik bagi saya. Itu sih untuk secara rohani. Mungkin selain itu juga saya jadi tahu bahwa sama seperti yang tadi saya ajarkan kepada anak saya jadi tahu batasan-batasan diri saya gitu. Ketika saya merasa bahwa saya tidak mau disentuh, saya akan bilang saya tidak mau disentuh. Karena itu ya mungkin karena didikan orang tua kita jadi people pleaser gitu. Jadi kalau dulu dipegang ya tidak apa-apa, paling kita tidak enak gitu. Dari momen-momen itu membuat saya belajar bahwa ketika ada hal yang tidak berkenan pada tubuh saya berani untuk berkata tidak dan saya menolak. Itu sih yang saya sangat syukuri. Jadi ketika berpapasan atau tidak sengaja ya teman-teman laki-laki gitu ada yang senggol atau apa, saya langsung bilang saya tidak nyaman seperti itu. Kalau bercanda mereka agak-agak seksi, saya bilang saya tidak suka bercandaan kamu, itu tidak berkenan di hati saya. Itu puji Tuhannya jadi berani untuk ini batasan saya ternyata. Kalau dulu kan kita punya batasan ya, tapi dilanggar kita merasa tidak apa-apa kan diajarkan tidak apa-apa. Tapi saya saat ini kalau saya bilang ini batasan saya, ini batasan saya. Tidak boleh dikikis, tidak boleh dibilang oh karena dia om kamu, tante kamu, dia pacar kamu. Tidak, saya tidak mau itu. Kalau tidak berarti tidak gitu. Ya, saya rasa dari kisahnya Ibu Ilta ini banyak orang yang merasa terberkati ya Bu. Amin. Ya, amin kan ya Bu. Ya Ibu, kalau boleh tahu Ibu, sampai kapan Ibu ingin berbagi kepada orang lain? Wow, sampai kapan ya? Saya tahu bahwa ketika ada di posisi ini itu tidak nyaman. Ketika saya harus nangis-nangisan sendiri, berjuang sendiri, memeluk diri sendiri itu momen yang tidak nyaman, tidak enak lagi itu. Terus kalau ditanya sampai kapan, mungkin sampai Tuhan bilang, Ilta kayaknya kamu cukup hidup kamu di dunia sampai sini. Tapi sekalipun misalkan sudah tidak ada lagi pun, semoga cerita-cerita yang sudah saya berikan, sharing kepada teman-teman, anak-anak saya, mereka tetap ingat bahwa oh dulu Ibu Ilta pernah, ada Kak Ilta, ada Ilta nih yang pernah berbagi soal itu. Jadi kalau ditanya sampai kapan ya, sampai kapan Tuhan bilang selesai gitu. Sampai kapan Tuhan bilang selesai. Luar biasa sekali Kak Ilta. Nah Kak Ilta, kalau Kak Ilta menyimpulkan perjalanan hidupnya Kak Ilta dengan satu kata. Kata apa yang mewakili perjalanan hidupnya Kak Ilta? Ini perjalanan panjang tapi dirangkum dalam satu kata. Oke. Satu kata mungkin perjuangan. Perjuangan sih, sampai sini banyak hal perjuangan besar akhirnya bisa sampai di titik ini. Semua tapi karena penyertaan Tuhan ya bisa sampai titik ini. Luar biasa sekali ya Kak. Oke Kak Ilta, nah ini satu hal terakhir lagi.
apa motivasi Kak Elta untuk orang-orang di luar sana yang mungkin sedang merasa terluka? Apa sih motivasinya Kak Elta untuk mereka? Oke, kalau kayaknya lebih ke pesan ya, motivasi ya. Saya sudah menjadi motivator nih. Kalau pesan bisa dibilang, saya mau pesan kepada kan lebih ke semua orang muda khususnya. Saya percaya bahwa sebuah perubahan yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Mungkin langkah kecil yang bisa kamu pilih ketika kamu tidak tahu langkah kecil itu apa, kamu bisa menerapkan bahwa setiap orang yang hidup maupun yang sudah tidak bernapas lagi adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Selalu memperlakukan orang dengan baik dan penuh cinta. Karena tidak ada yang mau berada di posisi yang mungkin saya juga alami saat ini. Jadi pesan saya tetap melihat semua orang yang hidup itu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Ketika kamu tahu bahwa kita semua, diri saya dan semua berharga, kamu akan tahu bagaimana memperlakukan orang dengan baik dan adil. Seperti itu sih. Terima kasih banyak Kak Elta Tafuli. Semoga dari kisahnya Kak Elta ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga sudah mengundang dan berbagi kisah saya kepada teman-teman pendengar podcast Konsena. Terima kasih juga Kak. Nah, untuk para pendengar podcast Konsena Konser CP Natal 2025 dengan tema Song of Peace and Lights of Hope. Semoga dari kisah Ibu Elta ini kita bisa belajar bahwa terang Tuhan itu nyata dan setiap luka bisa disembuhkan dan setiap kisah bisa ditebus. Dan teman-teman, perjalanan ini belum selesai. Sekarang kita sedang berjalan menuju Konsena Konser CP Natal 2025 yang akan diselenggarakan di Aula El Tarik pada tanggal 13 Desember tahun 2025 dengan tema besar kita Song of Peace and Lights of Hope. Melalui Konsena, kita akan sama-sama menyalakan terang, bukan hanya soal lewat kata, tetapi juga melewat aksi yang nyata. Salah satunya melewat open donasi untuk Panti Asuhan Kristen Petra 246 Kupang dan Panti Sosial Bina Netra Hitbia. Jadi yuk, mari ambil bagian sama-sama dengan kami. Sampai jumpa.